Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore mahasiswa sekalian. Pada hari ini kita jumpa kembali pada pertemuan selanjutnya, yaitu pada hari ini akan kita isi dengan penjelasan tugas yang harus Anda kerjakan pada semester sekarang ini. Ya, ini yang ngajar mata kuliah PA 4 ini, yaitu yang pertama saya, yang kedua Bu Putri, dan yang ketiga Pak Jarot. Ya, ketiga dosen ini akan membimbing, membina Anda untuk mengerjakan tugas PA 4. Baik, mungkin saya ulang kembali tentang deskripsi mata kuliah kita. Mungkin sudah saya sampaikan pada pertemuan perkuliahan kemarin, yaitu deskripsinya adalah ini ya, yaitu akan membuat rumusan konsep dan karya desain dengan kajian objek arsitektur dengan fungsi arsitektur sebagai modifikasi perilaku dan lingkungan lokal. Jadi ini penting ya. Dengan fokus kajian pada modul ruang, modul struktur, ini ada terkait modul ruang dan modul struktur. Kondisi alam tropis, ya ini juga terkait. Mampu bersinergikan komponen-komponen desain. Artinya komponen desain itu apa saja, nanti akan kita berikan kuliah, yaitu seperti struktur, sistem utilitas, bangunan vertikal, ya. Ini bangunannya yang terjadi mungkin lebih kurang 4 lantai nantinya. Potensi tapak, potensi tapak ini penting, dan lingkungan dalam objek rancangan. Nah, itu potensinya jelas. Desainnya terletak di daerah tropis, ya, wilayah Indonesia adalah tropis. Ini penting ini. Jadi kalimat yang ini perlu saya garis bawahi, saya kasih warna merah. Penting ya, jadi harus alam tropis nih. Serta mampu menggunakan kaidah-kaidah rancangan bangunan dalam teknologi yang digunakan dalam wujud rancangan grafis dan permodelan karya desain. Jadi hasilnya merupakan karya grafis dan pemodelan itu bisa berupa maket ya nantilah kita bicarakan lebih jauh pada akhir perkuliahan kita. Baik, itu deskripsi mata kuliah PA 4 ya, ini bukan PA 6, maaf, ini PA 4. Nah, ini PA 6. Baik, pengantar tugasnya penting ya, tolong diperhatikan. Jadi pengantar itu sangat penting, latar belakang bisa juga seperti itu. Ya, mengapa Anda harus mendesain? Nah, ini penting, selalu diperhatikan. Satu, perkembangan dan pertumbuhan tempat berwisata di negeri kita akhir-akhir ini semakin meningkat. Ya. Banyak ditemukan beberapa destinasi wisata baru. Dengan semakin berperannya media sosial dalam berkehidupan masyarakat, semakin banyak pula diketahui tentang adanya destinasi wisata baru di suatu wilayah. Ya, biasa ya, kalau ada rekreasi biasanya selfie, ya, akhirnya jadi, atau dibuat video, akhirnya jadi viral, akhirnya menarik orang untuk mengunjungi tempat tersebut. Jadi kita heran kalau era pandemi ini antusias untuk berwisatanya sangat tinggi. Ya, jadi untuk itu ya itu karena ada media sosial provokator daerah-daerah wisata di wilayah Indonesia. Jadi itu ya otomatis akan berakibat sirkulasi keuangan di situ. Nah, tolong soal ini abaikan suasana Covid ya. Jadi soal tugas ini abaikan bahwa ini kondisinya Covid Pak. Jangan ya. Jadi kita kondisinya normal saja dulu ya. Desainnya normal ya. Temanya tidak daerah kondisi Covid sekarang ini. Ya, gitu ya. Baik. Beraneka macam destinasi wisata berupa keindahan alam, gunungan sampai lautan
indahnya gunung bisa untuk wisata, indahnya laut pantai bisa untuk wisata. Ditambah dengan beraneka macam destinasi wisata buatan, ya seperti museum. Kalau di Malang ada museum apa? Museum binatang, ada museum macam-macam ya, buaya, ada museum mobil, ada museum macam-macam transportasi. Ini salah satu penarik untuk destinasi wisata juga. Taman bermain juga bisa, ya, desa wisata menarik. Jadi macam-macamnya seperti itu. Selain kondisi alam untuk wisata, maka wisata buatan juga ada. Ya. Karena begitu banyaknya destinasi wisata di satu tempat, ya, biasanya banyak gitu. Ya. Karena banyaknya objek wisata, maka untuk dapat menjangkau seluruh objek wisata pada satu kawasan diperlukan sarana akomodasi yang memadai, yaitu hotel. Satu misal gini, Anda wisata ke daerah Batu itu kan banyak wisatawan, sarana wisata banyak ya. Nggak mungkin misalkan hari Sabtu tok berwisata, enggak. Dia inginnya Sabtu dan Minggu lah. Hari Sabtu Minggu itu perlu penginapan. Nah, itu perlu memerlukan namanya hotel. Nah, jadi ini diperlukan yang namanya hotel. Jadi ini perlu. Ya, latar belakangnya seperti itu. Jadi anggap saja nanti kalau soal ini ya, malu di daerah saudara ya anggap aja daerah Anda sehebat Batu lah, banyak destinasi wisata. Sehingga perlu namanya hotel. Sarana akomodasi hotel. Oke, wilayah negara kita sebagian besar terletak di daerah tropis lembab. Ya, ini tidak bisa dimungkiri lagi bahwa wilayah kita adalah di daerah tropis lembab. Jadi nggak bisa Anda mendesain bukan di daerah tropis lembab. Ya, yang jelas wilayah kita adalah daerah tropis lembab. Jadi ini perlu digarisbawahi. Ini penting. Di wilayah negara yang mempunyai bermacam-macam budaya menghasilkan karya arsitektur yang berbeda. Dan wilayah Indonesia terdiri dari bermacam-macam budaya. Ada Jawa, ada budaya dan adat ya. Jawa, Lombok, Sumatera, ada Kalimantan, ada macam-macam ya. Nah, ini bermacam-macam budaya. Bagi seorang arsitek, hal ini harus dianggap sebagai sebuah potensi. Kondisi asal alam tropis lembab dan budaya yang beraneka macam ini sebagai seorang arsitek harus sebagai potensi, jangan sebagai penghalang. Dengan memanfaatkan dan mencermati potensi tersebut, maka efisiensi biaya operasional sebuah hotel dapat ditekan, sehingga investasi usaha perhotelan menjadi lebih menarik. Nah, ini kasusnya adalah tropis lembab ini. Ya, tropis lembab ini kalau Anda bisa mendesain, memanfaatkan kondisi alam ya, dengan potensi anginnya, dengan potensi ininya, dan maka kenyamanan bisa dicapai, lebih-lebih di daerah yang tinggi. Ya. Ya, selain itu, dengan potensi tersebut dapat juga menciptakan bentuk arsitektur yang lebih atraktif dan lebih berkarakteristik yang kuat. Karena ada elemen budaya tadi, ya bisa aja dipakai elemen budaya ini. Mungkin ragam hiasnya dipakai atau bentukan-bentukan yang lain bisa dipakai. Jadi Anda bisa mengcombine ya, antara bentuk akibat tropis ini dan akibat budaya. Ya. Jadi ada dua hal yang harus bisa dibagi di sini ya. Di tropis dan budaya. Baik, jadi ini pendahuluannya seperti itu. Jadi pendahuluannya satu, karena wisata, daerah wisata maka perlu hotel, ya, perlu hotel ini. Terus karena kondisi Indonesia yang daerah tropis lembab ini juga temanya kuat dan berbudaya, budaya ini seharusnya menjadi sebuah hal yang atraktif bisa dipakai untuk fasilitas desain. Ada dua hal ini, ya. Oke. Saudara sebagai seorang arsitek ya. Anggap saja seorang arsitek diberi tugas oleh investor untuk mewujudkan arsitek hotel tersebut. Nah, arsitektur. Nah, ini saya ingatkan kembali, ini kata arsitektur ini penting ya. Pada kuliah yang kemarin kita didahului oleh pemahaman tentang arsitektur
dan Anda tugas itu ternyata Anda masih, ya kalau saya lihat semua tugasnya hanya 50% yang paham itu apa itu arsitektur, lainnya hampir tidak paham itu arsitektur. Bagaimana akan bikin arsitektur kalau Anda nggak paham tentang arsitektur? Seperti halnya apa? Bagaimana Anda membuat rawon kalau Anda nggak ngerti rawon? Nah ini ya, sama dengan itu pemahamannya. Jadi Anda harus paham benar apa itu arsitektur. Tolong dipelajari benar ini. Anda nggak akan bisa bikin arsitektur kalau Anda tidak tahu apa itu arsitektur. Ya. Jadi arsitektur itu pada intinya kalau kesepakatan di kuliah saya kemarin itu ada apa? Harus mempunyai nilai venusitas, utilitas, dan firmitas. Nah, 3 hal ini harus ada di dalam arsitektur. Nah, nanti di desain Anda harus punya itu. Ya, oke, nanti kita tes lagi. Hotel yang akan saudara rancang adalah hotel transit wisata. Nah, hotel fungsinya untuk transit wisata. Apa? Untuk transit. Nah, coba nanti definisi dalam mencari program ruang, pemahaman ini penting ya. Apa yang dimaksud dengan transit wisata ini? Tolong dipahami benar. Yaitu hotel tempat menginap sementara sebagai tempat transit dari tempat wisata satu tempat ke wisata yang lain. Jadi hotel ini bukan hotel untuk tinggal di situ berlama-lama, hotel yang dipakai untuk konferensi, hotel yang untuk seminar, enggak. Hotel ini fungsinya untuk transit. Jadi kalau ya untuk nitip barang ya, kalau malam hari untuk tidur sementara nunggu pagi, terus setelah itu pergi rekreasi lagi. Jadi hotelnya relatif tidak ramai kecuali pada malam hari untuk istirahat ya. Nah itu, jadi hati-hati. Jadi fasilitasnya apa saja? Selain fasilitas tempat tinggal menginap ya, hotel ini juga menyediakan fasilitas kolam renang dan restoran. Nah, di 3 ini saya mohon minimal fasilitasnya adalah kolam renang dan restoran. Jangan ditambah lagi fasilitas misalkan bar, kafe, jangan ngapain. Ya, gedung ruang konferensi ya nggak usah. Ya namanya hotel transit ya hotel untuk itu saja, nggak usah ditambah-tambah lah. Ya, sekaligus restoran dimanfaatkan untuk tempat makan pagi, biasanya fasilitas makan pagi disediakan. Bisa juga lah malam hari lapar, ya boleh beli di restoran. Nah ini, jadi fasilitas hotel yang Anda buat adalah hotel transit wisata. Fungsinya adalah selain tempat tinggal sementara, juga ada kolam renang dan restoran. Ini penting ya. Oke. Tugas mata kuliah, inti tugasnya apa? Seluruh tugas dikerjakan secara individu dan mandiri. Ini berbeda dengan tugas-tugas yang kemarin, ada yang dikerjakan kelompok. Ya, tapi ternyata dari tugas yang kemarin ada beberapa hal orang yang tidak ikut kerja juga. Jadi untuk kali ini kan kebetulan daring juga, kita tidak bertemuan, nggak ada diskusi sulit juga, maka tugasnya semuanya dikerjakan secara individu. Ya, jadi itu penting. Ditugaskan kerja individu dan mandiri ya, bukan dikerjakan orang lain. Ini kalimatnya penting ini. Nah, oke. Yang kedua, program ruang. Silakan saudara analisa sendiri dengan ketentuan luas bangunan total adalah lebih kurang adalah 2.500 meter persegi. Ini luas bangunannya. Luasan bangunannya adalah 2.500 meter persegi. Program luangnya silakan analisa sendiri. Misalkan berapa jumlah tempat tinggalnya, silakan analisa sendiri. Pokoknya totalnya dengan fasilitasnya, kolam renang, restoran. Ini kalau kolam renang di luar berarti nggak diikut luas meter perseginya kolam renang ini. Restoran dan fasilitas lainnya, maka luasnya harus 2.500 meter persegi. Dengan fasilitas penunjang minimal kolam renang dan restoran tadi. Plus ini totalnya adalah 2.500 meter persegi. Karena ini adalah hotel transit wisata, maka sarana parkir mobil harus mencukupi disesuaikan dengan jumlah kamar hunian. Oke. Misalkan
huniannya ada 50 kamar, berarti parkirnya harus menampung 50 kamar, berarti 50 mobil kan itu. Ya. Ya itu minimal ya gitu. Nah. Oke, adapun luas tempat parkir tidak termasuk ketentuan luas bangunan. Ya, nanti jumlah mobilnya berapa misalkan 50. Lah, 2.500 ini tidak termasuk ketentuan luas bangunan. Jadi hati-hati ya. Jadi luas parkir tidak termasuk luas bangunannya. Jadi tidak. Udah 2.500 plus parkir, salah. Ya, salah, nggak boleh. Oke. Jadi itu program-programnya silahkan Anda analisa. Nanti akan dilanjutkan, akan dibina oleh dosen gimana cara menemukan luasan dan sebagainya. Ya, oke. Hati-hati ya, definisinya adalah hotel transit. Ini harus paham benar nih ya. Anda harus paham benar makna dari ini hotel transit nih ya. Pahami benar hotel transit itu pemaknaannya harus silakan dipahami betul. Baik, site tapak. Arsitektur berdiri di atas tapak seluas lebih kurang 2.000 meter persegi. Lupa ini 2.000 meter persegi. Padahal ini bangunannya lah, berarti harus lantai lebih dari ya, ke atas ya, tidak boleh salah satu lantai. Dan syaratnya harus ini berkontur. Nah, penting ya ini. Jadi arah tapaknya harus berkontur. Tadi di atas sudah disebutkan temanya dan potensi ya. Ada potensi lingkungan. Nah, lingkungannya adalah tapak dan lingkungan dalam objek rancangan. Potensi tapak dan lingkungan. Nah, ini lingkungannya kita kan kemarin sudah dapat Anda tentang daerah berkontur. Jadi kita minimal tapaknya harus berkontur. Nah, luasnya ini penting ya 2.500 ini. Jadi nggak boleh lebih kurang ya, kurang sedikit boleh, lebih sedikit boleh. Jangan 3.000 nggak sedikit tuh ya. Lebih kurang 2.000 meter persegi dan berkontur. Adapun KDB, koefisien dasar bangunan ditetapkan sebesar 30%. Nah, 30% dari 250 ini, nah kan ini berarti lantainya 30% dari 2.500 ini berapa? Itu untuk lantai 1, berarti otomatis mungkin 3 atau 4 lantai bangunan Anda. Ya, bisa lebih juga tergantung desain saudara. Oke ya. Ngerti? Oke, kalau nggak ngerti nanti tanyakan di WA boleh, atau di YouTube sini boleh nanti kita jawab. Kalau di WA pakai grup ya, di grup ya, tanyakan Pak gini-gini, tanya di situ. Adapun tapak diusulkan oleh, jadi Anda saya tugaskan untuk mencari tapak ini. Adapun tapak diusulkan oleh arsitek atau saudara di sekitar daerah kota saudara yang bisa disurvei. Jadi silakan Anda mencari tapak di daerah sekitar rumahmu. Yang sekarang Anda tinggal itu di mana sekarang ini? Kalau Anda di Malang ya carilah tapak sekitar Malang. Kalau saya tinggal di Blitar, ya carilah tapak di sekitar Blitar. Oh, saya di Papua, ya carilah di Papua sana. Ya di kota mana terserah. Saya di Mataram Pak, Lombok, silahkan cari lokasi di Lombok. Syaratnya itu tadi luasnya lebih kurang 2.000 meter persegi dan berkontur ya. Ini syarat Anda harus tahu ini. Ya, tak kasih tanda lagi supaya Anda paham. Ya. Jadi Anda harus luasnya ini harus dipahami benar. Gitu ya. Oke. Nah, tapak sudah ada, program-programnya sudah ada. Nah, tugasnya seperti itu. Oke, bikinnya seperti ini. Nah, kita akan bimbing Anda dari tahap ke tahap untuk mengerjakan tugas ini. Nanti tugas dikerjakan per tahap pekerjaan. Baik, ketentuan perancangan ini, ketentuan lainnya. Ya, ini 3 tapak, ada ketentuan lain yang bohir, yang investor beri kepada saudara. Karena lokasi tapak di lokasi daerah tropis lembab, nah, ya. Karena lokasi tapak di daerah tropis lembab, karena Anda harus memanfaatkan potensi alamnya, maka hotel ini tidak menggunakan AC. Penting ya ini. Jadi desainnya tidak menggunakan AC. Ini penting, ini tablet ya, tidak menggunakan
AC. Penting ya. Untuk itu supaya diperhatikan arah orientasi masa bangunan, ya, arah orientasi matahari dan sebagainya yang kita ajarin, dan kaidah tentang cross ventilasi. Gimana sih cross ventilasi? Nanti akan diajarkan oleh kita juga. Jadi apa itu cross ventilasi dan bagaimana arah orientasi? Ya, ini perlu Anda pelajari. Ya, dimana agar bangunan Anda nyaman tanpa AC. Hati-hati ya, tanpa AC loh ya. Jadi itu soalnya. Kalau pakai AC gimana? Ya salah. Kalau sing punya anu aja minta apa? Tidak pakai AC, kok Anda desainnya pakai AC, berarti salah. Oke. Karena lokasi di daerah yang banyak hujan, di tropis lembab daerah kita, atapnya harus mempunyai kemiringan relatif tajam. Relatif harus tajam. Nggak mau saya kasih atap dak, nggak mau. Ya. Atap datar. Ya, beton itu sudah nggak boleh, ini saya minta nggak mau, ya jangan, karena kemiringannya karena hujannya banyak. Dan untuk mengurangi kebisingan, ya, maka bahan atap yang digunakan adalah genteng. Atap miring pakai seng ribut, glundeng gitu, nggak nyaman ya. Maka bahan bangunannya harus pakai genteng. Ini ketentuan ya, jadi tidak boleh tidak. Jadi tidak menggunakan AC dan menggunakan atap genteng. Nah, ini ketentuan perencanaan yang lain. Ini tolong diperhatikan. Jadi Anda harus buat rencana atap genteng, bukan dak, bukan pakai seng atau gapalum, enggak. Ya, jadi banyak genteng dan tidak menggunakan AC. Nah, ini ketentuan yang harus digunakan dalam mendesain. Ya, jadi tadi program ruang sudah ada 2.500 meter persegi, terus luas tapaknya sudah ada, terus ketentuan yang mengikat saudara tidak menggunakan AC dan menggunakan genteng atapnya. Bahan bangunannya adalah genteng. Oke, jadwal kegiatannya. Ya, hari ini ya tanggal 27 ini ya, 27 ini. Berarti mulai tanggal 27 ini kita sudah masuk mulai ke tapak ini, dan pada 27 ini saya kasihkan soal hari ini ya. Jadi Anda harus mengusulkan paling enggak hasil akhir daripada pertemuan hari ini, Anda harus mengusulkan tapak bangunan ya. Nanti kapan kita lihat di bawah. Jadi jadwalnya seperti itu. Tapak ini bobotnya 10%, asistensi sekali. Ini sampai sini, nanti tugas tapak dan analisa dan tapak itu dikumpulkan tanggal 11 Oktober. Setelah itu ruang dan analisa ruang dikumpulkan tanggal 25. Terus nanti skematik desain ini sudah land use, sudah masuk skematik desain. Nanti dikumpulkan tanggal 1 November ini kerja. Bobotnya 10%, jadi semuanya sudah 30%. Setelah itu runtuk dan ruang fungsi dimasukkan, desainnya ini 5% asistensi sekali. Ini terus ini juga demikian. Terus pra desain itu 40% dari sebelah sini sampai ke sini dikumpulkan pas bukan ucapan belajarnya ya, tapi UAS bukan akhir semester. Nah, ini tolong diperhatikan jadwalnya. Terus bobotnya, nilai minimal asistensi seperti ini. Nah, ini teknik komunikasi yang dipakai apa? Untuk tapak dan ruang Anda boleh pakai komputer arsitektur, kayak komputer boleh ya, pakai A4 di print itu, di PDF kan boleh. Nah, khusus yang tahap ini, tahap apa? Skematik desain ini harus pakai sketsa arsitektur. Ya, berarti Anda harus pakai medianya kertas. Silakan Anda seket-seket ya, nggak boleh pakai komputer ya. Jadi tolong pas tahap ini Anda tidak boleh pakai komputer. Oke? Ya, prihen. Ini nggak boleh. Kalau Anda pakai komputer nggak akan kita nilai. Oke? Atau ketahuan pakai komputer ngeblat itu ya nggak akan kita nilai. Jadi harus murni pakai sketsa arsitektur. Baru pradesainnya semua pakai komputer. Ini ya.
Jadi penting ini, silakan tanya jawab kalau nggak jelas. Metode perkuliahannya ya. Karena kondisi masih belum kondusif, dikarenakan masih merabah virus COVID-19, maka perkuliahan sebagian besar dilakukan secara asinkron, sehingga materi yang diberikan sewaktu-waktu dapat dicermati dan dipelajari. Ya seperti sekarang ini ya, sinkron. Anda sewaktu-waktu bisa mempelajari kembali apa yang saya sampaikan. Dengan esensi tugas atau segala yang bersifat konsultasi dilakukan secara sinkron, langsung maupun maya. Jadi kalau Anda mau asistensi bisa langsung menghadap di kampus atau terserah di mana janjiannya, atau melalui dunia maya bisa asistensi melalui ya, program internet dan sebagainya. Silakan. Selain itu, media komunikasi yang lain menggunakan Sepada dan grup WA. Seperti hari ini kita sepadan dan pakai grup WA. Ya, bisa dua hal itu yang kita pakai dalam perkuliahan. Oke, metode pengerjaan tugas akan dikomando sesuai dengan jadwal di atas dan dikerjakan sesuai dengan apa yang dikomandokan. Jadi apa yang harus Anda kerjakan nanti akan dikomando ke pas pertemuan perkuliahan. Ya, lihatkan jadwal ini. Kalau hari ini mungkin saya ngasih ini, nanti setelah itu kan kita komando bagaimana kerjaan tapak dan sebagainya akan kita bikin sini dan ada kuliah-kuliahnya. Nah, silahkan Anda ikuti saja jadwal ini, ikuti saja. Nanti dosen kami bertiga akan memberi komando sehingga Anda mengerjakan proses ini sampai akhir tugas ini ya. Ikuti, jangan sampai lubang. Kalau lubang berarti Anda terlepas dari nilainya ada persentase ini. Kalau kosong di sebelah sini, tentu akibatnya di sini yang sulit untuk tidak paham. Berarti harus mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh dosen. Baik. Metodenya sesuai jadwal tadi, sedangkan teknik komunikasi dapat dilihat di tabel jadwal kegiatan, khususnya tahap skematik desain dilakukan dengan sketsa arsitektur tangan bebas. Ini penting ya. Jadi ini tolong diperhatikan benar tabel ini tadi. Jadi kalau pakai komputer yang ini dan sini dengan yang ini, tahapnya adalah freehand arsitektur, ya, sketsa arsitektur. Menggunakan kertas A2, adapun jumlah asistensi yang tercantum pada tabel kegiatan adalah jumlah minimal asistensi. Jadi ini jumlah minimal asistensi. Ya, asistennya akan kita bagi nanti. Baik, kita lanjutkan. Jadwal pengumpulan tugas setiap tahapan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Oke, itu tadi. Ya, presentasi nilai peserta tercantum di jadwal tugas. Ini juga nilainya berapa persen sudah ada, jadwalnya sudah ada, minimal asistensi juga sudah ada. Baik, gitu ya. Selamat mengerjakan tugas saudara. Nah, sebelum selesai, ya, maka Anda akan kita kasih tugas. Ya, kita kasih tugas adalah seperti ini. Nah, usulan tapak tugas PA 4. Jadi tugas saudara, tentu sebelum Anda memahami ini, saya harapkan saudara mengikuti kuliah yang pada hari ini ada 2 materi yang Anda pahami benar. Ya, apa itu hakikat desain dan apa itu konteks desain. Ya. Mungkin 2 materi itu penting sekali untuk memahami sehingga Anda perlu benar apa sih pentingnya tapak itu, tampak dalam arsitektur. Tapak ini adalah konteks desain arsitektur tapak ini. Oke, saya ulang lagi di sini. Ya, saya kasih tugas. Syarat tapak sudah seperti tugas di atas. Luas tapak 2000 meter persegi. Silahkan Anda cari. Ya. Terletak di daerah strategis di antara daerah wisata di kota saudara, ya. Di daerah strategis di antara daerah wisata, misalkan wisata A di sini, wisata B di sebelah sini, lah Anda ngambil di tengah-tengahnya atau terserah lah. Atau di tempat ini, yang jelas usahakan dekat daerah wisata. Oke. Tapak dapat dijangkau dan dapat disurvei oleh saudara. Ya,
karena tapak ini harus di tempat saudara, maka nanti beberapa analisa diperlukan Anda harus menghadiri tempat tersebut, mengambil gambarnya, mengambil fotonya dan sebagainya. Ya, ini penting ya. Jadi Anda harus menghadiri tempat tersebut. Oke. Jadi syaratnya apa? Anda harus dekat kota Anda. Jangan sampai Anda sekarang tinggal di misalkan di Mataram, Lombok, kamu ngambil lokasi di Malang, Anda nggak bisa survei, nggak boleh. Jadi Anda langsung bisa survei ke tempat tersebut. Nah, syarat lagi, tapaknya harus dilalui kontur minimal 5 garis kontur. Ya, ini penting ini, ya, minimal 5 garis kontur. Kalau Anda mengusulkan tapak, ya, usulan tapak ini nanti Anda serahkan ke kami, namun tidak berkontur, maka tapak tersebut tidak akan dipakai, tidak boleh. Jadi Anda harus bikin tapak harus dilalui garis kontur dengan interval ketinggian adalah 1 meter. Nah, ini penting ya. 1 meter bedanya ketinggiannya. Ya, jadi itu. Jadi dilalui garis kontur minimal 5 kontur dengan interval ketinggian 1 meter. Nah, usulan gambar tapak. Usulan gambar tapak seperti apa sih? Ini usulan gambar tapak yang benar ya. Apa? Harus ada apa? Harus ada batas tapak dengan ukuran yang benar. Ini berapa jelas ukurannya benar. Garis kontur dan ketinggiannya ada, karena ada kontur berapa plus berapa nanti kita tunjukkan. Skala gambar jelas, skala 1:1000, 1:500, 1 berapa terserah Anda bikin. Fungsi yang berhimpitan dengan tapak, lingkungannya apa? Ada jalannya, ada sebelahnya apa, mungkin depannya apa, ada bangunan apa, disebut di situ. Yang kelima, jangan lupa arah mata angin, utaranya sebelah mana, harus dibikin. Kalau tanpa gambar tidak ada dari 5 hal ini, maka tentu tidak akan kita setujui. Syaratnya apa tadi? Ini ya, luasnya 2000 meter persegi lebih kurang. Ya, terus yang kedua, ada garis kontur minimal 5. Yang lainnya ada batas tapak, ada garis kontur, ada skala gambar, ada fungsi bangunan sekitar, tanah-tanah sekitar, terus arah mata angin. Nah, ini syaratnya harus ada ini semua. Kalau tidak ada ini, maka tentu tidak akan kita setujui syarat tapak. Ya, silakan diusulkan ya tapak tersebut ya dalam waktu mungkin hari ini Senin, Selasa, Anda cari, bikin, Rabu dikumpulkan. Ya, hari Rabu dikumpulkan. Jadi sesuai jadwal sepada, hari ini Senin, Selasa, Rabu, ya, Rabu depan dikumpulkan dalam kertas A4 dalam bentuk PDF. Nah, contoh gambar tapak yang benar ini. Ya, ini tapak yang kemarin digunakan ya. Ya, gini. Jadi tapaknya gambar yang benar, ada garis kontur. Nah, ini ya garis kontur, bikin garis konturnya 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 garis kontur melalui tapak tersebut. Ini sudah benar. Terus lingkungannya ganda. Oh, ini pasar hewan, ini kebun sayur, kebun apel, jalannya jelas, jalannya ini, terus depannya ada hotel. Nah, lingkungannya sudah tergambar. Arah mata angin ada, ini utaranya sebelah sana. Kurang apa ini? Oh, skalanya berapa ini? Nah, ini yang belum ada ya. Jadi kasih kontrol. Misalkan sini di sebelahnya, biasanya di sebelah sini ya. Dikasih misalkan skala 1 nanti 1000 itu. Nah, gitu ya. Jadi tolong dikasih skala juga, arah mata angin, ada fungsi lingkungan, batasnya yang warna merah ini dibatasin berapa jaraknya, nah, gitu. Oke.
Pak, nanti kalau Pak saya sulit mencari lokasi yang tidak ada garis konturnya, boleh dibikin sendiri ya. Oh, saya bikinlah kontur sendiri, garis sendiri gitu, seret boleh. Pokoknya nanti kita ACC ya itulah yang dipakai. Jadi garis kontur bisa bikin sendiri. Nah ini plus berapa ini ada kata-kata, ada ini ya bilangannya, plusnya berapa. Ya, ketinggian kontur. Kenapa hari kontur? Karena semester kemarin kan Anda sudah tahu apa itu kontur. Ya, jadi garis konturnya harus dibikin. Ya, jadi kalau Anda menemukan tapak tapi tidak ada konturnya, sulit mencari kontur, ya secara gampang Anda bikin sendiri aja. Gitu, bikin ya. Oke. Boleh dikarang ya tapak ini, tapi di lokasi tersebut harus nyata karena harus moto ya nanti. Lingkungannya ada apa, kebunnya apa dan sebagainya harus difoto. Gitu. Ini contoh gambar tapak yang harus Anda kerjakan 3 hari ini, dikumpulkan Rabu depan. Karena itu kita ACC supaya dikerjakan untuk langkah-langkah selanjutnya. Mungkin gitu pertemuan hari ini ya. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Selamat pagi, selamat siang, sore dan malam. Sekian. Sehat selalu untuk saudara.